Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susi Suhartini dari SMP 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Berikut ini saya akan menyampaikan materi tentang pencerminan atau refleksi. Mari kita simak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat. Terima kasih. Jumpa lagi dengan materi transformasi yang kali ini akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu bidang kartesius. Suatu titik dapat dicerminkan terhadap suatu titik lain atau terhadap suatu garis. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap 0,0, maka akan mempunyai bayangan K aksen. Bayangan suatu titik yang dicerminkan mempunyai rumus yang berbeda. Rumus pencerminan suatu titik X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi negatif X, Y. Jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X, 2H min Y. Dan jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya menjadi 2H min X, Y. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk memperoleh bayangannya dengan lebih cepat. Selanjutnya kita lihat contoh soal pencerminan. Jika titik A terletak pada koordinat 2,3, tentukan koordinat titik A aksen jika dicerminkan terhadap sumbu X. Berdasarkan rumus sebelumnya, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk memperoleh aksen atau bayangan dari titik A, maka X-nya ini menjadi 2. Negatif Y-nya menjadi negatif 3, sehingga A aksennya adalah 2, negatif 3. Untuk menggambar pada bidang kartesius, maka kita lihat untuk titik A-nya di sini, lalu cerminnya adalah sumbu X di sini, maka diperoleh bayangannya A aksennya di sini. Jika kita tidak menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan jarak titik A terhadap cerminnya, maka bayangannya juga mempunyai jarak yang sama dari cermin terhadap bayangan tersebut. Jadi misalnya titik A ini bayangannya terhadap cerminnya adalah 1, 2, 3, maka bayangannya juga mempunyai jarak yang sama, yaitu 1, 2, 3. Jadi kita punya dua cara untuk menggambar bayangan suatu titik. Oke, selanjutnya contoh kedua. Jika koordinat titik K 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, tentukanlah koordinat titik K aksen. Berdasarkan rumus sebelumnya, maka kita menggunakan rumus ini. Nah, maka untuk nilai X kita mempunyai 5 menjadi 5, lalu 2H min Y-nya menjadi 2 kali 3 kurang 4 menjadi 2, sehingga bayangan titik K 5,4 menjadi K aksen 5,2. Untuk di bidang kartesiusnya adalah ini titik K-nya, lalu ini adalah cerminnya, Y sama dengan 3, lalu bayangannya adalah ini K aksen. Berikutnya contoh 3. Segitiga ABC berkoordinat di A 1,3, B negatif 1,1, dan C 6,3. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, kita melihat rumusnya menggunakan yang ini. Nah, untuk A 1,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh bayangannya adalah negatif X, Y.
menjadi A aksennya negatif 1,3. Dengan cara yang sama, maka B dengan koordinat negatif 1,1 menjadi B aksen, bayangannya B aksen 1,1. C-nya 6,3, maka bayangannya menjadi C aksen negatif 6,3. Nah, karena ini sebuah bangun segitiga, maka titik-titiknya kita hubungkan. Ini adalah segitiganya ABC, baik ini ada cerminnya, maka bayangannya adalah ini. Contoh berikutnya, setelah dicerminkan terhadap titik asal, koordinat titik A mempunyai bayangan A aksen 4,1. Tentukan koordinat titik A. Kita menggunakan rumus yang ini, maka titik A aksen atau bayangan dari A-nya seperti ini. Lalu kita sudah tahu bayangannya adalah 4,1, maka kita tinggal menentukan titik A-nya. Maka A-nya, X-nya adalah negatif 4, Y-nya adalah negatif 1. Sehingga titik A-nya menjadi negatif 4, negatif 1. Oke, gambarnya ini adalah bayangannya A aksen, ini cerminnya titik 0,0, maka ini adalah titik A-nya. Demikian dari materi refleksi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi yang berikutnya dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya.